Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Di video pertama saya akan membahas tentang ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional itu apa sih? Mari kita simak videonya. Ekonomi internasional sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor-impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian, ada juga yang namanya perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Antar negara atau pemerintah negara yang dimaksud adalah dapat berupa antar perseorangan, individu, dan individu lainnya. Berikut adalah 3 contoh perdagangan internasional. Yang pertama, Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Yang kedua, Indonesia barter sejumlah hasil kebun dengan kapal Sukhoi dari negara Rusia. Yang ketiga, Indonesia ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi secara maksimal. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kelima, setiap negara dapat melakukan spesialisasi produksi. Yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan. Selain manfaat, ada juga yang namanya faktor terjadinya perdagangan internasional. Nah, yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Kemudian, ada juga yang namanya faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, apa aja sih faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada perbedaan kapasitas produksi, yang keempat ada efisiensi biaya, dan yang terakhir ada perbedaan selera. Maksud dari perbedaan sumber daya alam, setiap negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Namun, sumber daya alam satu negara dengan negara lain berbeda atau tidak sama. Perbedaan sumber daya alam itu yang menjadi penyebab munculnya perdagangan internasional antarnasional. Apalagi, kebutuhan setiap negara berbeda-beda meski memiliki sumber daya alam. Negara Indonesia kaya akan sumber daya yang memiliki sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, atau karet. Namun, Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kemudian teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda. Kondisi itu berdampak pada hasil produksi yang berbeda juga. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Selanjutnya, perbedaan kapasitas produksi. Perbedaan kapasitas produksi bisa menjadi salah satu faktor pendorong untuk dilakukan perdagangan internasional, karena perdagangan internasional bisa memungkinkan memproduksi barang dalam jumlah yang besar
di mana makin banyak industri di suatu negara memproduksi suatu produk, maka biaya produksi per unitnya menjadi lebih rendah. Efisiensi biaya. Perdagangan internasional timbul karena adanya efisiensi biaya dalam skala ekonomis. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapat real masyarakat. Itu menyebabkan suatu negara mampu menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar untuk investasi. Yang terakhir, perbedaan selera. Perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan selesa negara-negara terhadap barang dan jasa tertentu. Perubahan pola konsumsi barang-barang yang lebih sesuai dengan selera penduduk di berbagai negara dapat meningkatkan kepuasan semua pihak tanpa adanya merasa dirugikan. Nah, di dalam perdagangan internasional pasti ada yang namanya ekspor dan impor. Apa sih ekspor dan impor? Ekspor yaitu ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Yang ketiga, menambah devisa negara. Selanjutnya yaitu impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Yang pertama, bahan baku. Komoditas impor terbesar di Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat, peralatan elektronik, besi, dan baja. Yang kedua, sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.